Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha dukhulu waqtin lidaimi hadasin kasalisin wa mustahadatin. Dan bermula yang kelimanya daripada syarat-syarat sah wudu itu masuk waktu khusus bagi si daim hadas seperti si salis dan si mustahadah. Syarat yang kelima agar sahnya wudu adalah telah masuk waktu sholat. Syarat ini khusus berlaku untuk orang yang daim hadas, orang yang selalu dalam keadaan berhadas, maka tidak berlaku bagi orang yang normal. Bagi orang yang normal, syarat sah wudunya hanya 4 macam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk orang yang selalu dalam keadaan berhadas, selain syarat yang 4 itu harus ditambah satu lagi, yaitu syarat masuk waktu. Kasalisin wa mustahadatin. Contoh orang yang daim hadas atau orang yang selalu berhadas adalah si salis, orang yang terus-menerus keluar hadasnya. Orang yang terus-menerus keluar kencingnya disebut dengan salisil baul. Orang yang terus-menerus keluar anginnya atau keluar kentutnya disebut dengan salisil rayah. Si salisil baul dan si salisil rayah ini termasuk di dalam golongan orang yang daim hadas. Maka ketika ia berwudu diperlukan syarat yang kelima ini, yaitu sudah masuk waktu sholat. Wa mustahadatin juga contohnya seperti wanita yang sedang istihadah. Wa yustaratu aydan dhannu dukhulihi, dan disyaratkan pula akan dan masuknya waktu. Ini poin yang lain, artinya terkait masuk waktu untuk sahnya wudu orang yang daim hadas, dia terkait dengan 2 poin. Poin yang pertama terkait dengan nafsul amri, secara hakikat memang waktu sholatnya sudah masuk. Poin yang kedua terkait dengan dan si mukallaf. Dalam kasus ini si daim hadas mesti mengdan bahwa waktu sholat sudah masuk, baru boleh ia melakukan wudu. Fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin au naflin muaqqatin qabla waqti fi'alihi. Kalau demikian maka tidak boleh berwudu ia si daim hadas, sama seperti orang yang bertayamum li fardin bagi solat fardu, au naflin muaqqatin atau bagi solat sunnah yang berwaktu, qabla waqti fi'alihi sebelum waktu mengerjakan fardin atau naflin tersebut. Wala yatawaddau, karena disyaratkan mesti sudah masuk waktu, maka si daim hadas sama seperti orang yang bertayamum hanya boleh melakukan wudu, hanya boleh melakukan tayamum untuk melakukan sholat fardu atau untuk melakukan sholat sunnah yang berwaktu setelah masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya dia belum sah untuk berwudu. Wali sholati janazatin qabla al-ghusli, dan tidak boleh berwudu untuk melakukan sholat jenazah qabla al-ghusli, sebelum jenazah itu dimandikan. Karena baru masuk waktu untuk sholat jenazah setelah selesai jenazah itu dimandikan. Maka sebelum jenazah itu dimandikan tidak boleh dia berwudu. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjidi, dan tidak boleh ia berwudu untuk melakukan sholat tahiyat masjid sebelum masuk masjid. Kenapa? Karena waktu sholat tasyahud masjid, karena waktu sholat tahiyat masjid itu baru masuk setelah ia berada di dalam masjid. Maka sebelum ia berada di dalam masjid belum masuk waktunya, maka ia tidak boleh berwudu karena belum masuk waktu sholatnya.
warawatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardi, dan tidak boleh ia berwudu untuk solat rawatib yang tertakhir sebelum mengerjakan solat fardunya, karena solat rawatib ba'diyah baru masuk waktunya setelah selesai solat fardu itu sendiri. Sebelum selesai melaksanakan solat fardu belum masuk waktunya, maka belum boleh ia berwudu untuknya. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadasi ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma li salati jumu'atin, dan wajiblah 2 kali wudu atau 2 kali tayamum atas khatib yang daim hadas. Bermula salah satu daripada keduanya wudu atau salah satu daripada keduanya tayamum itu untuk 2 khutbah, dan bermula yang lain sesudah keduanya 2 khutbah itu bagi solat Jumat. Khatib yang daim hadas, kalau ia berkhutbah dengan wudu maka ia mesti wudu 2 kali. Khatib yang berkhutbah dengan tayamum juga mesti tayamumnya 2 kali. Wudu yang pertama atau tayamum yang pertama untuk 2 khutbahnya, sementara wudu yang kedua atau tayamum yang kedua untuk sholat Jumatnya. Jadi tidak boleh 1 kali tayamum atau 1 kali wudu orang yang daim hadas digunakan untuk khutbah sekaligus sholat Jumat, karena khutbah dan sholat Jumat ini adalah fardu yang berbeda. Khutbah 1 fardu, sholat Jumat 1 fardu. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi, dan cukuplah 1 saja bagi keduanya 2 khutbah dan sholat li ghairihi bagi selainnya orang yang daim hadas. Di wudu orang normal atau orang yang tidak daim hadas cukup sekali wudu untuk sholat Jumatnya dan juga untuk khutbah Jumatnya. Wa yajibu alaihil wudu'u di kulli fardin kat tayamumi, dan wajib atasnya orang yang daim hadas bagi tiap-tiap fardu, dan wajib atasnya si daim hadas oleh wudu bagi tiap-tiap fardu, sama seperti si mutayammim, sama seperti orang yang tayamum. Jadi status wudu si daim hadas sama seperti status wudu, seperti status tayamum. Artinya dia hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Karena demikian setiap kali ia melakukan sholat fardu mesti mengulangi wudunya, sama seperti orang yang tayamum, setiap kali ia mengulangi sholatnya mesti mengulangi tayamumnya. Wa kaza ghuslul farji wa ibdalul qudanati allati bi fahmihi wal isabati wa in lam tazul am mawdiha, dan demikian pula wajib membasuh faraj dan wajib menggantikan kapas allati yang ada di mulutnya faraj, dan wajib menggantikan perban wa in lam tazul an mawdiha, sekalipun tidak berpindah ianya perban daripada tempatnya perban. Jadi setiap kali fardu, setiap kali sholat fardu mesti mengulangi wudu, juga mesti mengulangi membasuh kemaluan, mengganti kapas sebagai penutupnya, juga mengganti perbannya, walaupun perban tersebut tidak bergeser dari tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.